siapapun keadaan ini kan tidak pernah ada yang tahu, Mbak. Tadinan kemana bang? Ya lagi berkegiatan mungkin, Mbak. Beliau karena kecapean juga kemarin banyak kerjaan ya, Ya. tertunda. Kemarin nggak sempat hadir juga ya bang ke Mabes ya bang? Siapa? Tadinan? Oh, hadir datang, Mbak. Oh hadir ya, oke. Saya belum update berarti. Itu gimana bang kemarin Teh Dinan sendiri di Mabes, sudah sejauh mana kemarin pemeriksaannya bang? Ya terkait sejauh mana gimana maksudnya, Mbak? Ya apa Ya. aja yang sudah pemeriksaan apa aja yang sudah dilakukan oleh pihak Mabes, kemudian pertanyaan-pertanyaan apa yang diajukan kepada Teh Dinan? Wah, itu menyangkut ke materi, Mbak. Ntar mungkin dari pihak Mabesnya akan menjelaskannya. Intinya seputar tentang operasional karyawan, mungkin ya kemarin yang dipertanyakan tentang operasional kantor, juga terkait aliran dana. Okay. Ada berapa pertanyaan bang kemarin waktu di Mabes bang? Kurang lebih 30, Mbak. 30 pertanyaan. Semua karyawan dihandle sama Teh Dinan kah bang? Enggak, ada manajernya kan kemarin diperiksa juga manajernya. Terkait aktivitas Kang Doni kan di bawah tanggung jawab dari manajernya ya, saudara Iki. Nah bang, karyawan Doni sendiri berapa orang bang? Karyawan Doni kurang lebih ada 10 mungkin. Sekarang masih bekerja sama Doni bang? Apa gimana? Ya kan untuk sementara kan di kantornya pun kan disita, Mbak, oleh penyidik. Jadi segala aktivitas terkait kegiatan Kang Doni kan dihentikan untuk sementara waktunya, Mbak, sampai proses ini tuntas. Bang, kalau kondisi Teh Dinan sendiri sekarang seperti apa bang secara psikologi? Baik banget, Mbak. Baik, alhamdulillah Ferdinand tabah, kuat, sabar menghadapi persoalan ini dan support terus Kang Doni untuk kuat dan tegar juga menghadapi. Ya terus support Kang Doni. Kalau untuk tinggal sendiri Teh Dinan tinggal di mana bang? Kan aset-aset banyak yang disita pihak Mabes. Di rumah orang tuanya, Mbak, sekarang. Di Bandung apa di Jakarta bang? Iya, di Bandung di kediaman orang tuanya, Mbak. Bang, ada kekecewaan tidak dari pihak keluarga dengan kondisi Doni saat ini bang? Dari pihak keluarga semuanya intinya memberikan support, Mbak, tidak merasa kecewa atau gimana namanya musibah, Mbak. Ya mungkin semua bantu doa, support supaya Doni diberikan kekuatan, ketabahan untuk melalui proses ini sampai tuntas. Mohon doa juga dari semua teman dan rekan-rekan Doni yang mungkin pada jauh mungkin, Mbak. Bang, dari tim pengacara sendiri apa nih bang yang mau disiapkan untuk membela Doni bang? Dari saya mungkin terkait itu materi, Mbak, mungkin pada saat persidangan mungkin terkait data-data yang berhubungan dengan kegiatan Doni udah mulai kita inventarisir, Mbak. Nah, juga yang paling utama doa, Mbak, paling harus disiapkan. Intinya. Dan batin jiwanya harus kuat ngadepin ini semua itu Doninya kan. Alhamdulillah tapi Doni baik, dia cukup tegar dan kuat menghadapi ini semua, Mbak. Bang, mungkin sudah mempersiapkan bukti-bukti untuk meringankan hukuman Doni atau mungkin mempersiapkan pasal-pasal yang bisa meringankan hukuman Doni, Bang? Ya, itu udah mulai kita inventarisir, Mbak. Yang paling inti gimana cara kita dukung dan support dari penyidik untuk cepat berkas persoalan ini dan melimpahkan ke persidangan.
sudah disita apa aja nih Bang? Yang di Bandung? Udah kan kemarin dirilis sama Mabes Mbak. Itu datanya lengkap semua. Udah lengkap banget. Ada tambahan lagi kah? Apa gimana, Mbak? Semua Bang? Untuk sementara baru itu Mbak, udah kemarin udah dirilis semuanya untuk sementara Mbak. Karena terkait kegiatan Doni mungkinnya itulah aset-aset yang berhubungan dengan kaitan ya. Makanya terkait kebutuhan penyidikan mungkin kiranya belum, mungkin dari pihak penyidik kita aset-aset tersebut Mbak. Bang, ini kan kalau dari berita yang kita dengar itu kan bisnis atau aplikasi trading yang dijalani sama Doni itu kan dinilai mengandung unsur judi online gitu Bang. Nah, pembelaan dari Abang sendiri seperti apa nih Bang? Terkait pembelaan itu ya mungkin ntar kita tunggu di pengadilan aja Mbak. Terkait materi saya nggak akan mengurai terkait materi persoalan ini karena saya ingin ke inti pokok persoalannya. Kalau terkait asumsi atau pandangan apapun ya mungkin ranahnya di pengadilan Mbak, kita urai semuanya ya gitu Mbak. Insya Allah lah. Bismillah aja Mbak. Oke. Bang, rekening semua, rekening istri, rekening keluarga disita semua kah Bang? Apa gimana Bang? Betul semua yang terkait aliran dana pun disita sama pihak Bareskrim ya, diblokir sama pihak PPATK juga. Kalau rekening tadinan juga disita kah Bang? Sama untuk sementara waktu mungkin disita terkait kebutuhan dari penyidikan tersebut Mbak. Kalau boleh tahu isi rekening tadinan yang disita berapa Bang? Mbak harusnya tanyanya ke OJK, ke PPATK harus nanyanya. Ntar pasti keurai semuanya Mbak, isi rekeningnya. Tapi paling besar amat Mbak. Tapi kenapa? Paling tidak pengacara kan pasti mendampingi dan mengetahui semua Bang. Siap ya. Nggak besar Mbak, besaran punya Mbak mungkin isi rekeningnya. Ya kalau boleh tahu di nominal berapa Bang? Nggak besar intinya. Nggak seperti yang dibayangkan, nggak. Kalau menurut pandangan saya nggak besar, mungkin maaf juga nih. Ya level nggak besar, setiap orang itu kan berbeda-beda Bang. Nah itu dia kan makanya. Ya intinya mah nggak besar ya Pak. Ntar pasti dirilis sama di persidangan juga pasti dibuka kok. Sabar aja ntar. Tapi di angka miliaran ya Bang ya? Di kisaran? Nggak nyampe. Oh, nggak. Baru nikah 2 bulan Mbak. Oke. Mungkin uangnya juga habis pakai buat hajatan kemarin. Enggak Mbak. Enggak sampai miliaran. Oke. Bang, teman-teman Doni kan banyak yang kecewa nih, dan ada salah satunya yang mengembalikan hadiah dari Doni gitu Bang. Gimana? Betul. Gimana pendapatnya Bang? Terkait namanya musibah Mbak, nggak ada yang tahu ya Mbak. Ya mungkin semoga semua pihak diberikan kesadaran dan ketabahan terkait proses ini dan tetap support Doninya. Siapapun keadaan ini kan tidak pernah ada yang tahu Mbak. Yang penting maksud inti dari niat Doninya itu awalnya baik. Mohon untuk tidak digiring ke pandangan yang negatif. Yang paling utama inti awalnya Doni niatnya baik kok. Insya Allah lah, meskipun menjadi sebuah keadaan seperti ini, kalau menurut hemat saya, selama diawali dengan kebaikan pasti bakal tetap menjadi kebaikan. Nggak bakal ketukar deh Mbak. Ntar lihat aja prosesnya seperti apa. Insya Allah mudah-mudahan bisa memaafkan Doni dengan keadaan ini, dan mudah-mudahan bisa saling saling menyadari bahwa namanya musibah ya Mbak, tidak akan pernah ada yang tahu. Kalau Dinan sendiri mungkin sekali berapa Bang mungkin ke Mabes, kan kalau dilihat di status Instagramnya kerinduan yang teramat dalam nih ke Doni nih. Iya. Ya mungkin untuk sementara, mungkin kemarin baru di Mabes ketemu, disengaja mengharap beberapa titipan dari Kang Doni ya ketemu. Kemarin sempat ketemu sebentar sebelum Doni dibawa lagi ke kan.
rindu banget mungkin, makanya namanya pengantin baru lama. Baru 2 bulan ini lagi anget-angetnya Mbak, kasihan lah. Makanya secara inti Dinan tetap mendoakan, tetap support suaminya dalam segala keadaan. Insya Allah pasti bakal ada jalan terbaik. Bang, pas pertemuan di Polda, Kinan atau Doni menangis tidak Bang, saling berpelukan mungkin? Gimana Bang? 15 mungkin. Ya yang namanya rindu ya pasti nangis lah Mbak, berpelukan lah. Ya kelihatannya seperti itu Mbak. Mereka berdua mungkin tampak shock dengan keadaan ya. Tapi keduanya alhamdulillah Pak, dan tetap saling support dan mendoakan. Doni menyesali tidak Bang? Kalau amat sangat Mbak menyesali, amat sangat menyesali. Mungkin Mbak bisa lihat juga, meskipun banyak asumsi dengan gestur, dengan permohonan Mbak Doni kemarin dikaitkan dengan dan gestur dengan apapun, saya sebagai pengacaranya juga sebagai temannya, saya tahu banget karakter Doni nggak seperti itu kok. Ya mudah-mudahan kita bisa memandang dari sisi positifnya. Mbak, enggak, saya tahu dia amat sangat bersungguh-sungguh mohon maaf. Gitu. Bang, sudah ada mungkin dari pihak Abang untuk mengajukan penangguhan penahanan? Udah Mbak. Kemarin dari saudari Dina, dari istrinya langsung yang memohonkan, tapi terkait dikabulkan tidaknya kan itu kewenangan dari penyidik ya Mbak. Yeah. Terkait permohonan udah diajukan, penanggungnya mungkin Dina sebagai istrinya Mbak. Oh, jaminannya apa Bang? Dina istrinya pemohonnya, betul. Jadi berharapnya kapan akan dikabulkan pengajuannya? Ya berharap segera mungkin lah Mbak, namanya pengantin baru pasti pengen dua-duaan terus lah Mbak. Gitu Mbak. Oke, baik Bang. Bang, siap. Tidak ada kesempatan nih untuk Teh Dinan ngobrol bareng MNC atau RCTI di sini Bang? Ntar saya kabarin ke Mbak, kalau misalkan beliau sudah berkenan, sudah tenang, mungkin saya kabarin Mbak. Sabar aja. Atau mungkin kita boleh ke Bandung, tapi ketemu Teh Dinan nih Bang sama Bang Iqbal. Wah, ntar saya kabarin dulu. Kasihan Mbak udah jauh datang ke Bandung tuh kalau misalkan Dinannya belum berkenan kan. Udah jauh-jauh Mbak kan. Ntar saya pasti kabarin Mbak. Bang, mungkin dari pihak Mabes ada pemberitahuan lagi untuk datang ke Bandung Bang, untuk mungkin ada pemeriksaan lebih lanjut? Untuk sementara belum Mbak. Untuk sementara. Sudah semuanya ya Bang, diperiksa rumah, tanah dan lain-lain ya Bang? Udah Mbak. Terkait penyitaan, terkait alat bukti, semua Pak. Doni transparan ya Bang ya orangnya? Transparan, Doni sangat kooperatif, membantu biar prosesnya cepat selesai Mbak. Kita bantu juga. Intinya kita kooperatif Mbak, dan kita percaya dan yakin bahwa pihak kepolisian akan sangat objektif dan transparan menangani persoalan ini. Makanya kita support untuk perkaranya cepat digulirkan ya Mbak. Kita kooperatif insya Allah Mbak. Bang, kalau saya lihat di TV tuh Doni terlihat enjoy banget kemarin. Apa tuh Bang yang membuat Doni terlihat santai gitu, nggak terlihat ada beban dalam press rilisnya Mabes kemarin Bang? Kuncinya satu Mbak, kuncinya terbuka. Kuncinya satu, terbuka dan ikhlas. Itu Mbak, terbuka, ikhlas, gak ada beban, gak ada yang harus ditutupi. Ayo kita alirkan aja biar cepat tuntas persoalan, daripada kita banyak yang ditutup-tutupi kan yang jadi beban Doni. Makanya kenapa Doni santai, ya Doni berbicara apa adanya, dia kooperatif. Mungkin itu menjadi contoh, menjadi alasannya dia santai dan rileks yang baik. Saya kasih saran ke Doni dari awal. Udah, kita kooperatif, kita terbuka, biar penyidik pun lebih tepat memproses persoalan ini daripada ditutup-tutupi.
itu yang akan menjadi beban ke Doninya. Alhamdulillah dia menjadi rileks. Jadi jangan sampai salah asumsi, berpikiran negatif. Secara inti kalau buat Doni rileks karena dia terbuka dan transparan, dia kooperatif aja itu Pak, gitu Pak. Bang, kalau abang dengar kalimat, wah para Crazy Rich dimiskinkan nih sama sama pihak kepolisian, itu gimana bang pendapat abang? Kalimat ya dimiskin, ditarik. Kalau pendapat saya sederhana Pak. Semua udah kehendak Tuhan. Apapun itu keadaannya itu, kan saya selalu memberi masukan ke Doni, udahlah apapun keadaannya, udah takdir Tuhan harus seperti ini. Kita jalani ya. Mampu melalui proses sampai tahap ini, insya Allah aku akan memberi lagi. Insya Allah. Jangan khawatir Mbak. Nah ini namanya juga kehidupan Mbak. Insya Allah. Nah, oke, bang. Insya Allah. Bang, kapan lagi ke Mabes bang? Abang? Siap. Belum ada ini Mbak. Belum ada rencana dan belum ada undangan panggilan ya. Mungkin insya Allah kalau bisa ke sana saya kembali Mbak. Oke deh bang. Berarti belum, abang sendiri belum mendampingi sekarang Mabes ya? Mungkin Senin saya mau tengok dia Mbak, insya Allah. Nih. Oke, siap Mbak. Kabar ya bang? Siap Mbak. Mari, mangga sama-sama. Terima kasih Mbak.